Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel gue. Dan di video ini gue bakal bahas tas baru yang baru gue dapetin lagi. Jadi gue dapet kiriman sebuah tas duffel bag gitu. Dan langsung aja gue ambil. Ya, jadi ini gue udah dapet kiriman tas dari Useless Bag. Nama brandnya Useless. Jadi dia adalah brand yang produksi tas khusus, tas-tas sepatu gitu ya. Seperti yang udah ada di sini gue sekarang nih, di depan gue sekarang. Ini sengaja gue belum buka karena biar di video aja. Jadi ini gue langsung buka aja. Seperti yang bisa lo lihat, ini warnanya bukan hitam-hitam lagi ya, seperti biasa tas gue. Tas gue kan udah banyak banget warna hitam. Jadi ini adalah duffel bag warna sand kaki dari Useless Bag. Dan ini tasnya, kita lihat secara bentuknya dulu. Oh, sebelum itu di dalamnya udah dapet tas sepatu lagi, gue taruh dulu di samping. Oke, jadi tasnya ini gede banget. Dan untuk untuk tas sepatu, sebuah tas sepatu ini sangat besar. Jadi emang ini peruntukannya sepertinya untuk lu yang emang doyan sepatu banget, terus kemana-mana harus bawa sepatu lebih dari satu. Kita bahas secara materialnya dulu. Yang pertama, ini bahannya dari nilon water resistant. Ada branding Useless-nya di sini. Zippernya udah YKK punya, dan di sini ada tulisan Useless dan easy access. Nih kayaknya ini bisa dicopot, ya ini bisa dicopot. Oke, mari kita lihat dari berbagai sisi. Ini adalah tas sepatu yang besar banget. Kayak ini, kalau lu tahu kalau misalkan lu keluar negeri terus ada Grab atau Uber yang di sono, itu kalau bawa makanan tuh pakai tas-tas kayak gini nih. Cuman ini ya tas sepatu gitu. Ini kalau gue taruh di atas meja nih hampir ketutup nih muka gue. Kita lihat dari berbagai sisi. Bagian bawahnya. Bagian bawahnya dia ada buat kayak semacam alasnya gitu, segitiga tajam-tajam gitu, kayak ini busa peredam telur yang di tembok gitu tuh yang murah. Dan ini bagus bahannya. Secara material ini sangat solid, real bang. Ini kalau misalkan lu gatel juga bisa lu taruh tangan lu gini buat garuk. Itu bisa fungsi lainnya. Kita mulai dari bagian belakangnya dulu, mumpung ini gua ada di belakang. Dia ada satu kompartemen velcro gitu. Wow, ini cukup dalam. Nggak tahu ini buat diisi apa. Terus di bagian samping, kiri dan kanan, dia juga ada... Oh, ini magnet. Ada kompartemen yang cukup luas. Wow, cukup sedalam tangan gue nih. Di bagian sininya juga sama. Wah, agak PR ya ini gue bahas tas yang gede banget. Sama, nggak ada gimmick apapun lagi. Untuk bagian depan kompartemennya cuma yang ini. Yang ini bisa dicopot nanti. Ini sangat luas nih. Tangan gue masuk semuanya. Siku ke bawah lah masuk ini. Tapi di bagian yang sini nih, kalau lu lihat, dia sayang banget ininya nggak full sampai sini. Entah kenapa. Soalnya ini pas masuk, dia di bawahnya tuh masih bisa nih. Masih bisa. Ini desain yang kayaknya tidak untuk semuanya ya, karena untuk sebuah tas sepatu ini sangat besar. Dan ini muat setahu gue buat 3-4 sepatu. Mari kita lihat dalamnya. Wah, ini gue harus berdiri nih. Jadi ini nggak akan ada muka gue nih. Gue akan ngebahas lebih detailnya nanti di kamera yang ini aja. Oke, ini di sini kita bisa lihat ada kompartemen yang jaring-jaring gini. Jadi buat bisa nyimpen casan, dompet, atau misalkan perintilan-perintilan lain yang lu bawa, entah lu mungkin lu bawa paspor, di sini bisa taruh HP nih. Ini udah YKK juga. Zippernya di bagian yang dalam, nice. Terus nah ini nih. Kita bahas ini dulu. Jadi dia dapat kompartemen, padding kompartemen gini. Bukan padding kompartemen, dia dapat divider gini, ada 3 divider busa tebel. Kayak misalkan di tas kamera mungkin lu sering lihat hal-hal seperti ini. Ini busanya solid dan tebel banget. Ini biasa dipakai buat yang karate nih, nonjok satu langkah. Nah, bagian dalamnya ini luas banget. Di bagian samping, kiri dan kanan nggak ada apa-apa, langsung plong, langsung kompartemen utamanya, dan dia ada satu tempat buat laptop di sini. Muat buat laptop MacBook 14 inch dengan gampangnya. Ini buat laptop 15, 17 kayaknya masih bisa nih, 17 inch. Cuman gue nggak tahu
pengguna macam apa yang akan menggunakan tas sepatu tapi dia bawa laptop juga gitu. Gue nggak kebayang skenario pemakaiannya kalau di gue ya. Ini gue bakal masukin dividernya, dia velcro di bagian samping sini nih. Jadi langsung saja udah gue pakai dividernya 3 biji. Bisa lo lihat seperti ini. Bisa ada ruang buat 4 sepatu. Ukurannya mungkin bisa sampai US 15 sampai 16 kalau di deskripsi produk mereka. Cuman ini gue bakal coba tes satu sepatu kali ya. Ya, jadi di sini gue udah ada sepatu Kompas Velocity yang gue beli tapi gue nggak jadi pakai, dan ini masih baru. Ini gue jual sebenarnya sepatunya, jadi masih bersih. Kita bakal taruh sepatunya. Oke, dengan gampangnya ini sepatu gue ukuran 42. Jadi ini bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini muat buat 4 sepatu. Dan misalkan lu nggak pengen bawa sepatu sampai 4, misalkan ya, ini gue ada baju di sini nih. Ini langsung aja gue masukin nih. Jebret. Cuman ya nggak gini ya, pasti kalau misalkan mau baju buat traveling itu posisinya udah kelipet, lu bisa bawa banyak banget barang di tas ini. Nah, untuk sebuah tas sepatu ini sepertinya overkill ya. Gue nggak tahu skenario pemakaian macam apa yang mengharuskan gue membawa sepatu sampai 4 kalau gue ya. Kalau gue biasanya pergi traveling bawa sepatu itu biasanya mungkin maksimal 2, dan itu yang satu gue pakai dan yang satu itu ada di tas sepatu yang gue taruh dalam koper atau dalam tas gue. Cuman untuk tas ini kan emang buat khusus tas sepatu ya. Ya kalau buat gue sih gue nggak begitu kepake kalau ini. Gue mungkin lebih pakai ini tas sepatu yang, nah kalau ini terpisah nih. Nah langsung gue bahas harganya dulu. Ini harganya dua-duanya berbeda, sudah jelas. Kalau yang ini dijual terpisah, harganya beda-beda ya setahu gue di Tokped sama Shopee-nya mereka. Jadi bakal gue cantumin aja kalau untuk harga yang sepatu tas sepatu yang kecil ini itu harganya gue tulis di sini. Dan untuk tas yang besar ini, yang duffel bag, itu harganya segini. Dan harganya itu per hari gue syuting ini. Di atas sepatu pada umumnya aja gue nggak usah bahas lebih detail. Jadi dia ada lubang-lubang seperti ini untuk ventilasi. Terus di sini ada divider, ada kompartemen jaring-jaring, bisa buat naruh barang-barang lain. Gue akan taruh sepatu gue. Ada brandingnya lagi, useless. Simple. Gue kalau misalkan mau bawa sepatu sih, gue memilih tas sepatu seperti ini kalau gue. Cuman gue nggak kepikiran kalau tas seperti ini buat bawa sampai 4 sepatu. Mungkin kalau orang-orang yang olahraga banget, atlet, mungkin dia bawa tas itu perlengkapannya banyak. Ada 2 sepatu, sepatu buat lari, sepatu buat main bola, sepatu buat gym, dan segala macamnya. Jadi ya, untuk siapa tas ini ya, untuk lu yang sering banget olahraga dan atau lu yang sering banget bepergian dan butuh banyak sepatu. Sekarang kita bahas comfortnya, kenyamanannya ketika dipakai. Jadi untuk handle-nya di sini dia ada satu ya, handle-nya seperti ini. Bisa dipakai seperti ini. Digenggam seperti ini, dan satu lagi bisa dijadiin sling. Ini tinggal dikaitin aja, snap. Mundur dulu bang. Nah, kayak gini nih kalau dari samping. Ini sangat bulky banget sih, gede banget ini, dan sangat boxy, dan udah kayak kurir makanan sih gue kalau bawa beginian. Dari depan seperti ini. Secara comfortnya mungkin ini di standar aja ya, karena gue jarang banget bawa tas seperti ini posisinya. Gue biasa kalau bawa tas duffel bag itu gue pegang kayak gini di tas yang air travel pack gue, bukan yang travel pack, air duffel bag gue. Secara dimensi sih yang ini lebih compact ya, dan ini harganya anjing jauh lebih mahal. Ini bagian sampingnya. Ini untuk bagian yang belakang. Intinya secara overall, secara dimensi, yang ini nih dari useless bag dia lebih besar. Sedangkan kalau yang di air yang ini, dia tuh bisa buat bawa sepatu. Semoga kayak ada barang. Nah, dia bawa sepatu tuh kompartemennya cuma satu. Jadi ini udah kepisah sama kompartemen utama. Jadi kalau lu bawa sepatu di sini,
itu nggak akan ngaruh gitu kotornya ke dalam. Nah kalau di case penggunaan gue mungkin yang ini lebih kepake, karena saya tidak mungkin bawa sepatu lebih dari 3, lebih dari 2. Bagian handle-nya kurang lebih sama seperti ini. Beda di bagian sininya aja. Oke, dan untuk value to price-nya di harga sekitar kalau nggak salah 700.000, 900.000, ini menurut gua cukup solid. Tapi buat lu yang emang bener-bener menggunakan tas buat bawa sepatu, kalau enggak mah ya cukup beli tas sepatu seperti ini aja udah cukup sih. Dan tas sepatu kayak gini kan murah ya, banyak yang di bawah 100.000. Tapi untuk duffel bag segini dengan harga 700.000 sampai 900.000 itu menurut gua price to value-nya masih cukup worth dibandingkan kan harganya 1 sampai 2 juta kalau nggak salah pas gua beli. Ini lebih mahal dengan ukuran space yang lebih gede, kompartemen juga banyak, dan ini lokal punya. Jadi mungkin bisa lo pertimbangkan. Ya jadi segitu aja video gua untuk tas ini. Ini gue sekalian unboxing dan first impression aja. Untuk review karena gue belum pakai, jadi dan mungkin gue nggak akan pakai karena gue tidak akan traveling yang bawa sepatu sampai banyak banget. Dan mungkin nih kalau misalkan ke gym ya mungkin jadi salah satu alternatif tas gue kalau mau berangkat ke gym kali ya. Ya itu aja. Terima kasih buat Useless Bags udah ngirimin gue tas ini. Dan gue bikin video ini tanpa permintaan dari mereka, emang gue pengen bikin sendiri. Dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga.